Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inang Raini dengan NIM 21044111205 dari kelas 3K Informatika. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai bahasa query guna memenuhi tugas dari sistem basis data. Oke, langsung saja pada videonya. Bahasa query formal. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama adalah bahasa query formal. Nah, apa itu bahasa query formal? Bahasa query formal merupakan bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau high level language yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Kemudian, kelompok bahasa query sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bahasa prosedural dan bahasa non-prosedural. Nah, bahasa prosedural sendiri itu merupakan user meminta kepada sistem untuk melakukan serangkaian operasi terhadap basis data dalam rangka untuk mendapatkan data atau informasi yang digunakan. Kemudian ada bahasa non-prosedural. Nah, bahasa non-prosedural ini user menunjukkan data atau informasi yang diinginkan tanpa menyatakan suatu cara atau prosedur tertentu untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Kemudian ada dasar terbentuk bahasa query. Nah, dasar terbentuk bahasa query sendiri ada dua, yaitu aljabar relasional dan bahasa non-prosedural. Kemudian ada bahasa query formal. Nah, bahasa query formal sendiri ini yang pertama ada aljabar relasional. Nah, pada aljabar relasional sendiri ini ada operator yang digunakan. Sebelumnya kita mengetahui apa itu aljabar relasional. Nah, aljabar relasional ini adalah kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Nah, operatornya itu yang pertama ada operator himpunan. Nah, pada operator himpunan ini ada union atau gabungan. Nah, union dari relasi A dan B dinyatakan sebagai A gabungan dari B, seperti gambar tersebut. Kemudian ada interselection atau irisan. Nah, interselection dari relasi A dan B dinyatakan sebagai A irisan B. Nah, kita dapat lihat. Kemudian ada difference. Nah, difference dari relasi A dan B dinyatakan dengan A difference B. Nah, seperti itu. Kemudian ada Cartesian product atau biasa dilambangkan dengan tanda X. Nah, Cartesian product ini dari relasi A dan B dinyatakan dengan A Cartesian B. Contohnya seperti A 1, 2, 3, kemudian ada B 5, 7. Nah, A Cartesian B A 1, B 5, kemudian A 1, B 7. Kemudian juga seterusnya. Kemudian yang kedua ada operator relasional. Nah, operator relasional sendiri ada selection. Nah, selection ini adalah pemilihan tuple atau record. Kita ketahui bahwa tuple atau record ini adalah baris. Kemudian ada project. Nah, project ini merupakan pemilihan atribut atau field. Nah, field ini atau atribut itu biasa dikatakan sebagai kolom. Kemudian ada divide atau untuk membagi atau pembagian. Kemudian ada join. Nah, join ini itu penggabungan atau untuk menggabungkan. Nah, lanjut. Kemudian ada relational algebra. Nah, pada operator relational algebra sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama operator dasar untuk fundamental operasional, kemudian ada operator tambahan untuk adisional operasional. Nah, dari tabel di bawah ini sebagai contoh untuk mengerjakan perintah-perintah relational algebra. Dapat dilihat, ini relational
deposit, relation deposit, kemudian ada relation borrow, kemudian ada client. Nah, ada tabel customer, kemudian juga ada tabel branch. Nah, operator dasarnya yang selection atau biasa dikata sebagai lowercase omega. Nah, operator selection ini menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation, yaitu tuple-tuple yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya untuk mencari tuple-tuple dari relasi borrow yang isinya branch, name, depot. Relation algebranya branch, name, depot pada tabel borrow atau relation borrow. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada nama nasabah yang memiliki cabang Depok itu adalah Jones, kemudian Haryono, kemudian ada Jackson, kemudian ada Saldo dan Glenn. Oke, lanjut pada project. Nah, operator project beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Contohnya untuk membentuk relation baru dengan atribut nama cabang dan nama nasabah. Atribut nama cabang dan nama nasabah. Membuat atribut baru. Nah, ditulis dengan relation algebranya sebagai berikut: nama cabang, nama nasabah pada tabel borrow. Kita ketahui tadi bahwa projection itu adalah kolom kan. Jadi dapat kita ketahui untuk membuat relation baru itu hanya membutuhkan nama cabang dan nama nasabah seperti yang ada di gambar ini, tanpa adanya pinjaman dan jumlah. Kemudian ada Cartesian product atau operator dengan dua relation. Nah, contohnya untuk mencari data customer dan kota tempat tinggalnya. Ingat, data customer dan kota tempat tinggalnya dari customer yang merupakan klien dari employee saldo. Contoh di atas akan menggunakan relation client dan customer, sehingga relation algebranya yaitu client, nama nasabah, customer kitty, client, nama, nasabah sama dengan customer, nama nasabah, client, nama petugas sama dengan saldo. Nah, kita ketahui bahwa pada tabel client dan tabel customer ini. Pada tabel client sendiri, employee atau petugas dengan nama saldo memiliki klien bernama Tina dan saldo. Pada tabel customer sendiri, Tina berada pada kota Stamford dan saldo berada pada kota Palo Alto. Kemudian ada union atau gabungan. Nah, union atau gabungan ini akan membentuk relation baru dari tuple-tuple yang terdapat di relation R1 atau R2 atau tuple-tuple yang terdapat di kedua relation tersebut. Bisa terdapat pada relation R1 ataupun terdapat pada relation R2 ataupun keduanya. Nah, contohnya untuk mencari customer dari cabang Depok yang memiliki akun atau loan atau keduanya, memiliki akun atau loan ataupun memiliki keduanya, maka relation algebranya yaitu nama nasabah, nama cabang sama dengan Depok itu berada pada tabel borrow, kemudian nama nasabah, nama cabang sama dengan Depok pada tabel deposit. Kita ketahui bahwa pada tabel borrow ini
nasabah yang memiliki cabang Depok yang sama dengan cabang pada tabel deposit itu hanyalah Haryono. Nah, kita ketahui bahwa unionnya, gabungannya itu berarti pada tabel Depok dengan nama nasabah Haryono. Nah, selanjutnya set difference. Nah, set difference ini akan membentuk relation baru dengan tupel-tupel yang terdapat di relation R1 dan tidak terdapat di R2. Jadi kita tahu bahwa set difference ini tupel-tupel yang terdapat pada R1 tapi tidak terdapat pada R2. Contohnya, untuk mencari customer dari cabang Depok yang hanya mempunyai akun saja, relation algebranya yaitu nama nasabah, nama cabang sama dengan Depok itu pada tabel deposit, kemudian nama nasabah sama dengan Depok pada tabel boro. Kita ketahui bahwa pada tabel deposit ini R1 dan R2-nya yang tidak sama, yaitu hanya pada nama nasabah bernama Willy. Yang ketahui pada cabang Depok ini bahwa pada tabel boro Willy ini berada pada cabang Paunal, sedangkan pada nama cabang di tabel deposit Willy ini berada pada Depok. Oke, kembali lagi pada set difference. Set difference sendiri yaitu tupel-tupel yang terdapat pada relasi R1 dan tidak terdapat di relation R2. Yang ketahui bahwa Willy pada cabang Depok ini tidak terdapat pada R2 atau tabel boro. Oke, selanjutnya ada operator tambahan yaitu ada set intersection, yaitu operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, domain atribut kedua tabel tersebut sama. Kemudian ada data join, adalah operasi yang menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Kemudian ada natural join. Natural join ini adalah operasi menggabungkan atau penggabungan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Kemudian ada fission. Nah, fission ini merupakan operasi pembagian atas tupel-tupel dari dua relation. Sekian dari penjelasan saya mengenai bahasa query formal dan terima kasih.